Jadi anak gue tuh kan ada bawaan lahir tuh hernia inguinal ya namanya ya. Ini gue juga nggak tahu dulu tuh kok bisa anak perempuan tuh hernia gitu. Gue kaget kan, benjolannya tuh segede bola pingpong gitu kan, nonjol gitu. Gue langsung foto ke dokter anaknya. Soalnya setelah dia nggak nangis lagi tuh benjolan hilang. Jadi setelah biusnya hilang itu dia cuma bisa nangis, dan dia tuh nangis 6 jam nonstop. Pokoknya gokil sih kalau udah anak sakit tuh. Jadi orang tua tuh bener-bener diuji banget kesabarannya sih. Kan gue bayar BPJS mulu ya, nggak pernah pakai. Gue pengen tahu gimana sih pakai BPJS gitu kan. Selamat datang di Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Yeay, selamat datang di podcast Tos Serba. Terima obrolan serba ada. Seneng banget hari ini kita berdua, gue Grace, gue Tika, bisa ketemu lagi, menyapa semua pelanggan Tos Serba hari ini. Bisa menghibur, semoga menghibur. Semoga juga podcast kita ada faedahnya ya. Iya dong, harus ada faedahnya dong, biar pendengar kita, pelanggan kita yang ngedengerin kita itu mendapatkan sesuatu lah dari podcast kita ini, ya kan? Iya, benar. BTW kenapa? Kalau kayak agak-agak sedih-sedih gimana gitu hari ini? Sebenarnya gue nggak sedih sih. Oh iya, tapi cuman agak prihatin. Kenapa prihatinnya? Karena gue banyak mendengar berita-berita yang wah gokil sih dari penculikan anak. Lagi banyak banget ya sekarang ya. Amit-amit, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Ya. Berarti kan kita juga harus makin aware ya, jagain anak-anaknya juga. Satu lagi, banyak banget anak-anak sakit. Iya termasuk bener. lu gak sih? Iya benar. bener. Lagi sakit anak gue hari ini. Sedih. Lo punya 2 orang anak nih. Terus kalau anak lo sakit satu lagi tuh biasanya ikutan sakit juga gak sih? Iya biasanya ketepa. Mak Bahasanya ketepa. bapaknya ikut juga gak? Imunnya lebih kuat sih ya kalau kita ya. Tapi kalau anak-anak itu kan ya walaupun udah divaksin, udah imunisasi tetap aja sih. Biasanya kalau misalnya satu kena, besokannya kena gitu yang satunya. Ini sih, gue kan kemarin kita kan susah banget ya ngatur jadwal nih ya antara si ibu-ibu ini dengan kami semua. Iya. Terus kemarin tuh lo bilang gini, aduh kita kapan ya bisa take-nya ya, ngaturin jadwal segala macam karena anak lo mau dioperasi. Iya, itu mau kenapa dioperasi sih Grace? Iya, jadi kan anak gue tuh ini juga gue pernah bikin YouTube-nya sih. Jadi anak gue tuh kan ada bawaan lahir tuh hernia inguinal ya namanya ya. Ini gue juga nggak tahu dulu tuh kok bisa anak perempuan tuh hernia gitu kan. Jadi waktu umur sebulan lahir baru ketahuan tuh dia ada hernia di sebelah kiri. Di sebelah kiri, makanya dia tuh waktu lahir itu nangis mulu selama sebulan. Tapi sebenarnya kan sebagai orang tua yang baru kayak nggak ngerti ya, maksudnya ya pasti kan bayi nangis, tapi kita harus cari tahu kan nangisnya lapar apa namanya ngantuk atau emang dia kembung. Sorry, berarti ini anak pertama lo ya? Anak pertama. Oh, oke, anak pertama lo. Anak pertama, jadi pada waktu gue jadi orang tua baru sama suami gue tuh kita nggak ngerti ini kenapa ya anak ini nangis. Kita udah ngelakuin kayak semuanya sih, kayak pijet. Lo ada pijet kolik namanya, terus udah pijet I love you atau apa gitu lah. Asli. Terus kayak kita diajarin juga gue. kayak kita panggil bidan, panggil juga massage bayi gitu, tapi nggak juga. Terus kayak udah ngasih susu juga, tapi ada yang aneh lah dari nangisnya ini. Nah sampai satu kali pagi-pagi tuh jam 5 pagi pas dia nangis, nangisnya nggak berhenti. Terus pas kita mau mandiin gitu ya, mau buka pampersnya, ternyata ada benjolan gitu di sini nih, di bagian vagina sebelah kirinya. Gue kaget kan, benjolannya tuh segede bola pingpong gitu kan, nonjol gitu. Gue langsung foto ke dokter anaknya. Soalnya setelah dia nggak nangis lagi tuh benjolan hilang. Tapi pas banget gue pas lagi ada benjolan tuh gue foto, gue kasih tau dokter anaknya bilang ini kayaknya hernia deh bu gitu kan. Gue langsung cari tahu dong hernia ini apa ya. Terus gue lihat tapi biasanya kena sih sama laki-laki, masa sih anak perempuan kena gitu. Nah pas banget itu hari Sabtu, dokter anak kan jarang ada yang praktek tuh di rumah sakit kalau bukan rumah sakit khusus anak gitu ya. Terus dokternya bilang, ibu cari tahu deh ke dokter anak yang lain lah yang lagi praktek ini supaya bisa dipastiin itu apa gitu. Ya hari itu juga gue cari dokter anak, terus gue kesana.
Terus dokter anak yang kedua itu confirm ini kayaknya hernia, harus dibawa ke dokter bedah anak. Nah dokter bedah anak itu baru ada hari Senin, jadi gue nunggu 2 hari itu kan. 2 hari gue bawa, ternyata dokter bedahnya juga bilang itu hernia. Tapi gue masih denial sama suami gue karena kayaknya waktu gue hamil nggak ada tanda-tanda mereka dia bakal hernia kan. Terus gue cari, gue udah kepikiran, pusing banget kan, gue kayak udah aduh nggak kepikiran anak gue harus dioperasi. Terus habis itu gue cari another opsi lagi, opinion lagi. Gue pergilah ke rumah sakit, salah satu bedah yang cukup besar di Jakarta lah ya, bisa dibilang rumah sakit pusatnya gitu. Itu di Harapan Kita. Nah waktu gue di Harapan Kita itu confirm dokter ketiga lah berarti, 4 lah berarti ya, bilang ini tuh hernia, jadi memang harus dioperasi gitu. Itu umur sebulan. Ya Allah. Umur sebulan gitu. Nah ternyata waktu gue lagi pemeriksaan gitu kan, sebelum operasi ada USG segala macam. Nah dokter USG-nya tuh waktu itu bilang, sebenarnya Bu ini yang kanannya mau ditindak juga nggak, soalnya ada kemungkinan suatu hari nanti muncul gitu kan. Tapi gue kan berpikir ya sebagai orang tua baru, masa sih kagak ada tanda apa-apa, gue juga harus belah kanan kiri gitu. Jadi kita waktu itu berpikir nggak usah deh, yang ada aja gitu. Ternyata setelah berapa ya, 6 tahun lah ya, berarti 6 tahun kemudian, mungkin karena faktor anak gue aktif juga, jadi itu bisa mendorong yang sebelah kanannya. Tapi ini untungnya sih nggak sebesar yang dulu ya, ini kayak kecil aja, bahkan samar sebenarnya. Cuman kemarin karena pengen mastiin aja bener apa enggak, ya ternyata benar. Cuman kecil banget nggak kayak dulu lah gitu, kecil banget gitu. Gua nggak kebayang sih Grace, jadi lo misalnya kayak anak lo orang tua baru, terus anak lo baru sebulan nangis terus. Itu kan gila banget, itu stresnya gimana ya rasanya, gila. Anak gue nangis mulu aja tuh, kayak gue udah aduh nih anak kenapa sih harus nangis terus. Tapi tuh si hernia waktu dia umur 1 bulan itu munculnya kalau pasti lagi nangis, baru kelihatan gedenya, atau pokoknya ada tekanan, misalnya nangis, ngeden, atau apalah yang membuat dia tuh harus kayak mengejan gitu, juga termasuk kayak gitu. Jadi tuh hernia itu sebenarnya adalah kalau di normalnya itu sebenarnya katup ini harusnya nutup gini nih, nutup sempurna gini. Nah dia tuh ada lubang sedikit kayak gini yang menyebabkan tuh kayak usus itu yang harusnya kalau ngeden atau apa gitu nggak keluar, ini tuh keluar ke sini gini. Nah kalau ini dibiarin, makin lama makin dibiarin tuh bisa menyebabkan kemarin dokter bilang tuh kayak pecah ususnya. Kalau pecah usus ya harus dipotong. Ya efeknya ya kematian itu ya. Gitu. Tapi sebenarnya mau ditindak apa enggak tergantung dari orang tuanya sih. Biasanya ada yang kayak antar juga bisa hilang sendiri gitu. Cuman ada case-case yang emang tuh nggak bisa, emang harus ditindak pakai bedah gitu. Karena dia harus ditutup rapet gitu, biar nggak keluar lagi gitu. Tapi yang sekarang ini pas si hernianya kambuh, anak lo ada ngeluh apa nggak sakit gitu? Nggak ada ngeluh sakit, nggak ada ngeluh apa sih. Cuman itu, tapi lu sempet lihat itu ada bengkak, kayak bengkak cuman gitu mengganggu lagi aja kan. Dan lebih kepada efek jangka panjangnya aja sih. Kalau gue kan konsultasi dengan dokter ya, pasti dokter juga udah tahu dan udah sering nanganin yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue ya apa yang dokter bilang itu ya udah itu aja sih yang gue ambil gitu. Jadi jadwal operasinya minggu depan nih. Iya gitu. Berapa hari berarti dia harus recovery after operasi? Kalau yang dulu sih 3 hari 2 malam. Yang ini juga kayak 3 hari 2 malam sih. Karena yang dulu tuh gue pakai pribadi bayarnya. Yang ini gue tuh mau coba pakai BPJS gitu. Di cover ya BPJS kalau kayak gitu? Di cover, selama lo ada rujukannya di cover kok. Gitu. Terus berarti kayak 3 hari 2 malam itu sisanya lo pengobatan sendiri di rumah? Pengobatan sendiri di rumah. Karena operasinya itu kan. Karena sebenarnya waktu di Harapan Kita itu gue tuh nanya sama dokter sih, dok ini case yang kayak gini tuh sebenarnya gimana sih? Dokter sih bilang untuk case yang kayak gini sih di rumah sakit ini termasuk yang resiko paling rendah ya. Karena emang di Harapan Kita itu ya ampun, kayak anak-anak yang nggak punya ucus dibikinin lobang apa ya Pak, itu pokoknya udah case yang paling rendah menurut mereka. Sebenarnya one day care pun bisa, cuman mungkin prosedur rumah sakit yang mesti harus ada kontrol dulu. Terus misalnya setelah tindakan nanti dokter harus visit, yang kayak gitu-gitu sih, lebih ke prosedur kayak gitu. Gitu. Pokoknya gokil sih kalau udah anak sakit tuh. Jadi orang tua tuh bener-bener diuji banget kesabarannya sih. Iya, apalagi waktu bayi itu kan dia gak bisa ngomong ya. Jadi setelah biusnya hilang itu dia cuma bisa nangis. Dan dia tuh nangis 6 jam nonstop.
itu selesai operasi jam 5 apa jam 6 sore. Dia tuh nangis dari jam 6 sore sampai jam 1 malam. Itu nonstop. Dan kondisi rumah sakit harapan kita itu ya gitulah ya. Iya. Terus di kamar bedah itu nggak boleh ada yang nunggu selain gue gitu, satu orang satu gitu. orang. Sedangkan kan kita butuh istirahat ya. Sama waktu di sana itu kayak kasurnya itu kalau bayi ya khusus bayi Iya, gitu. khusus bayi ya bener. Gitu. Nggak boleh Tapi kalau yang beda-beda. ini sekarang sih enggak sih, tempat tidur Karena udah dewasa. mulai agak besar sih ya. Iya gitu. Terus nih ya pelanggan gue tuh lumayan amazed sama Grace ini karena tuh ngatur jadwal tuh gokil banget sih, Ya, parah. susah ya, Dia harus Bun. membagi waktu buat keluarga, harus membagi waktu juga buat kerjaan. Karena dia adalah budak korporat. Dan buat podcast ini. Bagi waktu juga buat podcast kita ini karena kita kan juga mau berkembang juga ya Iya, sebenarnya. benar. Terus tadi gue juga denger, iya kayak gue nggak bisa lama deh karena anak gue yang satu lagi sakit lagi. Sakit anak Men, kedua gue. Terus itu tadi tuh, oh sebelum my tag ini aja God. tahu kan, sebelum tag ini tadi udah kayak ditelepon-teleponin kerja. Iya, gue lucu banget lagi si bestinya dia mbaknya. Iya nih si adek katanya sakit kayak ditusuk-tusuk kupingnya. Itu kocak banget sih. Tapi kalau emang anak-anak tuh suka gitu ya. Kalau udah sakit tuh kayak, aduh aku tuh sakit banget kayak ditusuk-tusuk. Padahal mungkin sebenarnya nggak sesakit itu, cuman kadang mungkin lebay aja atau apa. Cuman kalau anak sakit tuh emang ribet ya, susahnya. Susah. Dia belum bisa mengekspresikan dengan benar sakitnya itu sakit kayak gimana, sesakit apa kita juga nggak tahu kan. Tapi lu tim yang langsung bawa ke dokter atau enggak? Tergantung penyakitnya. Mungkin kalau misalkan kayak batuk pilek gitu enggak, karena gue pakai obat biasa aja. Cuman kalau misalkan ada demamnya itu gue juga tunggu sih kayak misalnya 2 hari. Ya sesuai dengan anjuran dokter-dokter juga deh. 3x24 jam baru gue bawa ke rumah sakit atau ke dokter lah. Karena kan virusnya atau penyakitnya mungkin udah bisa kedetek kalau kita tes darah kan. Tapi kayak gitu. lu selama 3 hari itu kasih obat rumahan aja. Kasih obat rumahan aja. Paling apa sih yang penurun panas gitu Iya, doang sih. Iya. Kalau emang udah, kecuali kalau misalkan dia mungkin lemes banget baru tuh gue bawa ke rumah sakit. Kayak kemarin dia anak gue sempat muntah-muntah tengah malam, muntah-muntah nggak berhenti tuh, baru langsung deh gue bawa ke IGD deh. Terus ternyata ada mah lah kan. Ih, anak kecil Kan? gak ada GERD loh. Iya kan. Penyebabnya kalau kita kan gara-gara stres ya. Kalau anak-anak tuh mungkin karena abis makan langsung loncat-loncat. Terus pas lagi makan juga nggak diem. Karena kan anak gue aktif banget ya Grace ya. Iya, semua anak gak sih kayak gitu? Anak Iya, gue aja jadi- makan sambil main sepeda. Nah iya kayak gitu-gitu. Terus ya faktor utamanya adalah kayak gitu tuh. Kayak ya pokoknya habis makan, emang harusnya kan habis makan lo istirahat dulu biar nggak keguncang nih makanan dalam perut lo. Nah kalau anak-anak kan susah ya. Jadi anak gue kemarin ya ini kayaknya gara-gara mah deh. Penyebabnya itu bukan karena makanannya gimana, cuman ya itu namanya anak-anak nggak bisa diem. Jadi habis makan rungsing atau pas lagi makan juga masih loncat-loncat, lari-lari, jalan-jalan, itu bikin mah ternyata. Udah Tapi habis itu gimana? diinfus, Oh. diinfus dikasih obat mah, udah pulang langsung. Oh, one day care gitu ya. One day care. Oh. Karena dia nggak bisa dapat asupan makanan kan langsung muntah lagi tuh. Akhirnya obatnya masukin dari infus. Jadi kayak ya sejam lah di rumah sakit. Iya, berapa tuh billing sejam? Kalau sejam kan kagak ditanggung sama insurance dan lain-lain ya. Iya. Ya adalah 2,5 juta. Iya, kakak gue tuh gara-gara kalau misalnya masuk rumah sakit nggak ditanggung insurance, jadi dia lebih pilih rawat inap. Oh, Jadi biar bisa di cover biar gitu. bisa di cover. Sampai kayak rumah sakit tuh udah kenal banget tuh sama si kakak gue. Iya, nah dia haus banget Tat, sampai esnya rosok. Tapi by the way, ngomong-ngomong insurance, lu sendiri punya nggak insurance? Gue ada insurance. Pokoknya keluarga gue tuh ada, Reki ada, nyokap gue juga ada, Sena ada. Iya. Cuman kalau gue sama Reki tuh milihnya nggak yang tier atas ya. Jadi kayak sekamar gue masih bisa buat 2 orang. Iya, tapi on bill lah gitu. On bill. Sena baru yang kayak ya yang 1 kamar 1 orang gitu loh. Ada sih insurance tuh ada karena Penting kan? penting banget sih, parah itu.
pas kemarin Sena kan umur 1 tahun tuh Sena juga sempat masuk rumah sakit kan. Karena itu kalau itu gara-gara keracunan makanan. Buang-buang air sama muntah. Itu langsung dibawa, terus dia lemes banget. Karena masih umur setahun kan, terus mau diinfus, dicari Jalur pembuluh infusnya, darah, itu udah nggak bisa. susah banget sampai kayak dikasihin sinar UV gitu loh baru bisa. Itu tuh gua 4 hari 3 malam ya dirawat si Senanya 40 juta cuy. 40 juta. Iya. Iya. Enggak, lebay banget gua. Iya. Enggak nyampe 40 juta, gua lupa itu biaya lahiran saudara gua aja. Kenapa dia bisa Gua itu 3 hari 4 malam itu 18 juta. 18 juta, tapi lumayan juga say ya kan. Dan kalau nggak free. di-cover. Iya, seberapa penting menurut lo asuransi lo punya buat keluarga J? Asli, ini Anda mau jualan asuransi? Of course. Ceritanya. Keluarga gue sendiri pakai BPJS ya kan. Gue BPJS juga ada, BPJS ada, insurance juga ada. Gue tuh pakai BPJS karena asuransi anak gue baru diubah. Jadi sebenarnya udah punya dari dulu, tapi di tahun ini rubah jadi kena masa tunggu lagi. Jadi baru bisa dipakai tuh di Mei tahun depan. Masa tunggunya lumayan lama ya berarti ya? Setahun kan emang kalau asuransi. Nah terus gue tuh mikir gini, kan gue bayar BPJS mulu ya, nggak pernah pakai. Gue pengen tahu gimana sih pakai BPJS gitu kan. Kebetulan rumah sakit di dekat rumah gue tuh ada yang ya rumah sakit rumah sakit gede lah ya gitu, dan bisa pakai BPJS. Terus kita coba, terus kayak oh ya udah gitu. Tapi bukannya kalau BPJS tuh kayak lo harus ngantrinya dari pagi gitu-gitu gak sih? Kalau di rumah sakit yang ini mungkin karena dokter yang dituju ini spesialis bedah ya, dan nggak terlalu banyak pasiennya di situ. Jadi kemarin sih nggak begitu antri ya. Terus dokternya juga baik gitu. Jadi kayak nggak terlalu antri sih. Karena kadang tuh orang suka malas pakai BPJS karena itu sih, kayak lo harus datang pagi-pagi banget buat antri, buat daftar, terus dapet jadwal untuk operasinya juga agak lama. Makanya gue juga kemarin heran sih, cepet sih, terus langsung dikasih jadwalnya minggu depan gitu. Terus gue tanya, ini jadwal operasinya bisa pagi apa siang sore? Pagi udah bisa ditindak gitu. Nah kalau yang di harapan kita itu, iya gue setuju itu lama banget, karena semua orang yang berpenyakitan semua tuh ke situ gitu. Jadi so far gue sih pakai BPJS untuk pertama kalinya. Kemarin sempat yang marah-marah juga sih gue. Oh ya? Kenapa? Iya, karena ternyata tuh di rumah sakit itu begitu selesai kontrol, selesai dari dokter, gue harus ke kasir nyelesain billing walaupun 0 kan. Nah begitu dari kasir itu harusnya gue diarahkan ke pendaftaran untuk selanjutnya, jadwal selanjutnya. Tapi waktu kemarin itu dia nggak nyuruh gue untuk ke pendaftaran, jadi gue disuruh pulang, tinggal datang lagi bawa surat kontrolnya. Ternyata harus didaftarin secara online di Mobile JKN juga. Nah waktu gue datang kemarin di Mobile JKN-nya tuh nggak ada. Terus gue marah dong, maksudnya gue bilang saya udah jauh-jauh kesini gitu kan. Jangan gitu dong mbak. Pokoknya gue udah ngoceh-ngoceh, lambanya juga udah minta, sampai akhirnya gue bilang udahlah saya nggak mau lagi di schedulein. Maksudnya dia bilang kalau mau pakai BPJS ibu bisa datang di next harinya. Cuman gue bilang gue nggak mau sekarang aja karena gue butuh baca hasil fotonya. Ya udah gue bayar pribadi terus, tapi untuk tindakan segala macamnya karena udah di schedulein BPJS gitu. Iya kadang tuh ya si back and forth-nya itu kan iya, yang miss-nya kayak gitu, kan, bener gitu. Jadi sebenarnya ya sejauh ini sih kalau gue experience pakai BPJS belum ada yang gimana-gimana ya. Nggak tahu sih sampai nanti itu kayak gimana, tapi kayaknya sih harusnya fine-fine aja. Nih, Sopan nih Grace, kan anak lu satu udah sekolah ya? Dua-duanya udah sekolah belum sih? Sekolah Spark yang satunya. Oke, masih ini ya, masih kayak les-lesan gitu kan. Berapa kali dalam setahun anak lo bisa ketularan batuk pilek? Oh iya. Ya kalau batuk pilek sih kayaknya hampir tiap bulan ada aja ya batuk pilek. Cuman gue bersyukurnya kayaknya imun anak gue cukup kuat ya. Jadi karena vaksin itu juga kali ya. Mungkin itu satu, kedua juga karena mungkin gue juga nggak tahu gimana lah ya. Tapi intinya kalau mereka sakit itu gue bisa hitung ya tahun ini aja kayaknya rumah sakit baru ini sih.
Ya amit-amit lah kalau ini jangan amit-amit sampai ya, rumah sakit. amit-amit. Tapi kalau ke dokter ada beberapa kali, karena biar gimana tetap ya harus kayak kalau udah dilihat tadi 3 hari gimana ya tetap harus ya ke dokter Iya. gitu. Karena kan sekarang tuh emang lagi ngetren banget ya, apalagi kayak ada influenza A, influenza B. Terus kayak tadi Nadia cerita saudaranya di sekolahnya nih, di kelasnya jadi cuma ada 2 orang doang yang masuk karena kayak nular sini, nular Bener, sana. bener. Kemarin juga anak tetangga gue juga anaknya gitu di sekolah cuma ada berapa orang doang gitu yang masuk. Kan kayak pengaruh cuaca juga begini, jadi gampang sakit. Terus kayak dengan banyaknya penyakit kayak gini-gini tuh lu ini gak sih kayak anak lu kan mungkin juga main ke playground lah. Kalau di sekolah udah ketahuan ya orang-orangnya yang sakit siapa aja tuh udah tahu kita. Jadi kayak kalau misalkan lu ke mall anak lu minta main ke playground, terus tiba-tiba ada anak-anak yang sakit, kan itu kita nggak tahu ya si anak itu sakit apa enggak. Itu tuh lu gimana? Maksud gue kayak apakah di sekarang ini lu jadinya nggak usah ke playground dulu deh, lagi banyak penyakit atau apa gitu-gitu nggak? Enggak sih, karena menurut gue main di depan rumah juga bisa kena. Tapi lebih kepada penanganannya aja sih, kalau misalnya emang udah kena kayak gitu ya kita sebagai orang tuanya lebih cepet dan lebih aware aja, kayak sedia obat-obat yang memang harus bisa diminum di rumah, yang kayak gitu sih. Terus kayak kalau gue udah punya dokter langganan yang bukan di rumah sakit ya, maksudnya yang di rumahan gitu yang Praktek sendiri ya? anytime anak gue kenapa-napa gue bisa kayak dokter praktek gak gitu, yang di rumah gitu ya dia prakteknya. Tapi kalau misalnya emang yang udah urgent banget harus ke rumah sakit ya ke rumah sakit gitu. Jadi gue selalu nyimpen WA dokternya, kayak gini nih sakit, gue tanya dokter praktek gak gitu, praktek mau jam berapa gitu datangnya gitu. Jadi kayak ada pertolongan pertama gitu, soalnya gimana ya, susah juga ya menghindarinya ya, namanya virus gitu sih. Iya sih. Emang ternyata tuh jadi orang tua tuh bener-bener harus apa ya, menjaga semuanya gak sih? Bener banget. Gue waktu zaman-zamannya belum jadi orang tua tuh kayak mau kemana aja bebas. Sekarang bahkan gue aja kalau misalkan kayak mau kemana gitu ketemu sama orang-orang banyak, kalau di orang-orang banyak itu ada yang sakit, gue juga jadi agak takut, tau gak sih, kayak ini gue ya entah gue juga nggak sakit tapi kan kayak ada virus-virus juga yang nempel di gue kan, nih ntar gue bawa ke anak gue. Iya kayaknya karena pengaruh dulu kita COVID juga ya, jadi Iya, kayak kebawa kayak gitu sih, kayak sakit ini gitu. Cuman kan ya selama kita bisa aware sama keadaan anak-anak, keadaan juga sekitar, ya semoga sih aman-aman aja ya, nggak kenapa-kenapa gitu. Makanya kayak gue bilang, gue ngeliat sedikit kok ada yang mbak gue sih yang pertama ngeliat kok ini gini-gini men, ya langsung periksa, langsung cek ini oke gini ya. Kalau emang nggak ada apa-apa ya nggak apa-apa, tapi kalau ada apa-apa ya paling nggak langsung tahu gitu tindakannya apa, jangan tunggu sampai gede besar dulu. Karena kemarin dokter bilang kayak ada yang udah sampai gedenya tuh sampai setahun gitu loh, gede banget gitu. Baru karena orang tuanya tuh kayak nanti deh gitu. Nah iya kayak gitu sih. nanti dulu itu emang agak repot ya kalau buat anak-anak ya. Iya gitu. Makanya my semangat God, ya sebagai seorang ibu. Jadi orang tua tuh roller coaster banget. Bener. Dueng. Yang penting kita sebagai ibu harus tetap kaya waras, terus kayak bener. sehat. Dan yang paling penting tuh lebih kepada yang tadi gue bilang tuh kayak cepet aware deh kalau ada apa-apa gitu. Ibu-ibu semangat terus yang sebagai ibu-ibu di luar sana yang baru jadi orang tua, yang udah punya anak beberapa juga, dan juga tetap jaga kesehatan juga buat parent di sana, buat anak-anaknya juga yang belum jadi parents juga tetap jaga kesehatan juga. Semoga kita apa ya, nggak ada kejadian yang bikin kita ngenes macam-macam dan aneh-aneh. Amin. Kalau gitu kita sudahi dulu hari ini. Sampai ketemu di another episode. Jangan lupa terus selalu dengerin podcast Tos Serba di Spotify, di YouTube juga ada. Nyalain loncengnya nih di Spotify sama YouTube juga. Jadi kalau misalkan kita upload episode baru bisa langsung ada notification-nya. Follow juga di Instagram dan juga TikTok-nya podcast Tos Serba. Oke, bye. See you. Bye. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye.